Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Gua Hira di puncak Jabal Nur, Makkah, menjadi tempat bersejarah bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di gua tersebut melalui malaikat Jibril alaihi salam. Turunnya wahyu pertama Al-Quran menandai dimulainya periode kenabian, nubuwah. Saat wahyu pertama ini diturunkan, Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut. Adapun mengenai waktu atau tanggal tepatnya kejadian tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian meyakini peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 8 atau 18, tanggal 18 berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Sebagian lainnya pada bulan Rajab pada tanggal 17 atau 27 menurut riwayat Abu Hurairah, dan lainnya adalah pada bulan Ramadan pada tanggal 17, Al-Bara bin Azib, 21, Syekh Al-Mubarakfuri, dan 24 Aisyah, Jabir dan Watsilah bin Asko. Kemudian beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha mempersiapkan bekal, sampai akhirnya datanglah Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat Jibril datang seraya berkata, "Ikra, bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan, dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa beliau berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih Gua Hira dan bertahanat, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanat kembali. Seperti apa kisah selanjutnya? Tonton terus videonya hingga selesai, agar kalian tidak sesat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, and comment, dan tekan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi kisah terbaru lainnya. Dalam hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku, dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah dan ketakutan. Beliau menemui istri tersintanya Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku." Tanpa bertanya, Khadijah pun menyelimuti Rasulullah hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah, "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Khadijah kemudian mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis kitab dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Warokoh berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah aku akan diusir mereka?" Warokoh menjawab, "Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti, dimusuhi,
seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatroh, kekosongan, wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan, ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, selimuti aku, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itulah wahyu terus turun berkesinambungan dan menandai dimulainya peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.